Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julika Ibrahim dari kelas A semester 3, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Hairun Ternate. Nah, kali ini saya akan membawakan materi mengenai trigonometri dasar, sudut-sudut istimewa. Sebelum kita memulainya, mari lihat cuplikan berikut ini. Susan, bagaimana ya caranya mengukur tinggi menara itu? Caranya gampang kok, kamu tinggal mempelajari perbandingan trigonometri dan sudut istimewanya saja. Ayo kita pelajari. Nah, setelah teman-teman melihat cuplikan tadi, teman-teman pasti bertanya, bagaimana sih perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan bagaimana sih sudut-sudut istimewanya? Maka pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai perbandingan trigonometri dan sudut-sudut istimewa. Nah, untuk pembahasan pertama mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum memulainya, maka yang pertama yang harus kita ketahui dahulu yaitu konsep dasar trigonometri. Konsep dasar trigonometri ini didapat dari konsep kesebangunan sehingga menuju ke konsep trigonometri. Misalnya, diberikan sebuah segitiga siku dengan tinggi 5 cm dan alasnya 12 cm. Lalu berapa nilai Z-nya? Nilai Z-nya adalah 13. Nah, dari mana kita mengetahui Z-nya adalah 13? Dari rumus Pythagoras, yang dimana X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau jika ditanya Y kuadratnya, maka R kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Atau jika ditanya X, maka R kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Lalu, bagaimana jika yang ditanyakan segitiganya seperti ini? Yang dimana tingginya 25 cm, alasnya 60 cm, yang ditanyakan yaitu K-nya. Yaitu, kita gunakan rumus perbandingan, dimana perbandingan alas sama dengan perbandingan tinggi sama dengan perbandingan sisi miring. Perbandingan alasnya yaitu 12/60, dimana segitiga kecilnya 12 dan segitiga besarnya 60. Sedangkan perbandingan tingginya pada segitiga kecil yaitu 5 dan segitiga besar 25. Jadi 5/25. Lalu pada sisi miring pada segitiga kecil yaitu 13 dan sisi miring pada segitiga besar yaitu K. Jadi, berapa nilai K-nya? Nah, cara untuk mencari nilai K-nya yaitu kita lihat dari segitiganya. Karena segitiganya merupakan lipatan dari 5, jadi 12 kali 5, 60, 5 kali 5, 25, dan 13 kali 5 sama dengan 65. Jadi nilai K-nya adalah 65. Lalu, apa hubungannya konsep kesebangunan dengan trigonometri? Jadi, syarat kesebangunan segitiga adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Misalkan dua segitiga berikut ini dinyatakan sebangun jika sudut-sudutnya sama besar, yaitu sudut P besar sama dengan sudut P kecil, sudut Q besar sama dengan sudut Q kecil, dan sudut R besar sama dengan sudut R kecil. Untuk setiap segitiga siku-siku yang memiliki besar sudut yang sama, maka perbandingan sisi-sisinya pun sama. Dari pernyataan inilah sehingga didapatkan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Pada materi trigonometri ini, teman-teman pasti berhadapan dengan sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Lalu, apa itu sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan? Sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangen adalah perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku, atau kalian dapat mengatakannya dengan perbandingan trigonometri. Nah, untuk mengistilahkan itu dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen, maka yang perlu kalian ketahui yaitu demi-sami-desa. Lalu, apa itu demi-sami-desa? Demi-sami-desa itu adalah singkatan dari depan, miring, dan samping, di mana diberikan sebuah segitiga siku-siku dengan sudut alfa, sisi depannya atau yang kita sebut Y, sisi sampingnya X, dan sisi miring atau hipotenusanya adalah R.
di mana demi berlaku untuk sin, sami berlaku untuk cos, dan desa berlaku untuk tan. Untuk lebih jelasnya, diberikan sebuah segitiga siku-siku dengan sudut alfa, yang dimana sisi depannya y, sisi sampingnya x, dan sisi miringnya r. Nah, untuk sin yaitu d per mi atau depan per miring, sama dengan y per r. Untuk cos, sa per mi yaitu samping per miring, sama dengan x per r. Dan untuk tan, d per sa yaitu depan per samping, sama dengan y per x. Sedangkan untuk kosekan yaitu kebalikan dari sin, sama dengan 1 per sin sama dengan r per y. Dan untuk sekan, kebalikan dari cos yaitu 1 per cos sama dengan r per x. Sedangkan untuk kotangan adalah kebalikan dari tangan yaitu 1 per tan sama dengan x per y. Nah, demi sami desa ini kita contohkan untuk segitiga siku-siku yang dimana sudutnya beta dan tepatnya di bagian atas. Kita asumsikan sisi depannya yaitu x sebagai sisi depan, y sebagai sisi samping, dan r atau hipotenusanya sebagai sisi miring. Nah, sinnya yaitu depan per miring sama dengan x per r, sedangkan cos samping per miring sama dengan y per r, dan tan depan per samping sama dengan x per y, sedangkan kosekan, sekan, dan kotangennya merupakan kebalikan dari sin, cos, dan tan. Untuk lebih memahaminya, maka kita ilustrasikan dengan sebuah pohon dan seorang anak, yang dimana kita beri jarak dari pohon ke anak yaitu x, dan jarak dari tinggi anak yang disetarakan dengan pohon sampai ke ujung pohon yaitu y, sedangkan jarak dari tinggi anak sampai ke ujung pohon yaitu r, sehingga terbentuk sebuah segitiga siku-siku dengan sudut theta. Lalu cara untuk mencari sin, cos, dan tan-nya yaitu sin sama dengan d per mi sama dengan y per r, sedangkan cos sa per mi atau samping per miring sama dengan x per r, dan tan depan per samping sama dengan y per x. Lalu jika kita mau mencari dengan angkanya bagaimana? Nah, misalkan tinggi pohon yaitu 12 cm, tinggi anak 4 cm, dan jarak dari pohon ke anak yaitu 10 cm. Lalu cara untuk mencarinya adalah kita pertama cari terlebih dahulu y-nya, yaitu y sama dengan tinggi pohon dikurangi tinggi anak. Y sama dengan 12 kurang 4 sama dengan 8, karena tinggi pohon adalah 12 dan tinggi anak 4, jadi sama dengan 8. Dan nilai x-nya yaitu 10 cm. Lalu nilai r-nya yaitu 2 akar 41. Didapat dari mana? Dari rumus Pitagoras, yang dimana y kuadrat tambah x kuadrat sama dengan r kuadrat, yaitu 8 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi akar dari 164 yaitu 2 akar 41. Lalu cara untuk mencari nilai sin, cos, dan tan-nya yaitu y per r, di mana y adalah 8 dan r adalah 2 akar 41. Jadi 8 dibagi 2 akar 41 yaitu 4 akar 41. Lalu cosnya x per r, di mana x adalah 10 dan r yaitu 2 akar 41. Jadi 10 dibagi 2 akar 41 yaitu 5 akar 41. Dan tan adalah sin per cos atau y per x. Jadi nilai y adalah 8 dan nilai x-nya 10. Jadi jika kita sederhanakan maka hasilnya 4/5. Lalu bagaimana cara kita mencari perbandingan trigonometri tetapi pada segitiga yang bukan segitiga siku-siku, yaitu dengan cara aturan sinus dan kosinus, yang dimana aturan sinus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jika diketahui 3 contoh permasalahannya yaitu sisi sudut-sudut, sudut sisi sudut, dan sisi sisi sudut.
Lalu aturan kosinusnya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A, yang dimana jika diketahui dua permasalahan yaitu sisi sudut sisi atau sisi. Nah, aturan sinus dan kosinus ini dia berlaku bagi setiap segitiga, baik itu segitiga siku-siku maupun yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh perbandingan sudut segitiga siku-siku. Untuk contoh yang pertama, diketahui terdapat sebuah persegi ABCD dengan panjang diagonal AC sama dengan 10 cm dan sudut BAC sama dengan 45 derajat, seperti pada gambar di bawah ini. Tentukan panjang AB. Nah, di sini kan telah tersedia sebuah persegi ABCD dengan diagonal AC-nya yaitu 10 cm dan sudutnya yaitu 45 derajat. Lalu bagaimana cara menentukan panjang AB-nya? Di sini kita menggunakan rumus cos. Karena yang diketahui yaitu sudut A-nya yaitu 45 derajat dan yang dicari AB. Selain itu yang diketahui juga sisi miringnya yaitu AC. Sehingga kita gunakan rumus kosinus di mana samping per miring atau AB per AC. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu cos 45 derajat sama dengan 1 per akar 2 atau 1 per 2 akar 2, yaitu sama dengan AB per AC, di mana cos 45 derajat itu AB atau sisi sampingnya dibagi dengan sisi miringnya. AB per AC sama dengan 1 per akar 2. AB bagi 10, yaitu AC-nya adalah 10, jadi AB per 10 sama dengan 1 per akar 2. AB sama dengan 1 per akar 2 dikali dengan 10. AB sama dengan 10 per 2. AB sama dengan 10 per akar 2 kali akar 2 per akar 2, di mana kita kalikan sekawan. Jadi 10 kali akar 2 per akar 2 kali akar 2. 10 kali akar 2 sama dengan 10 akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Sehingga AB sama dengan 5 akar 2. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, yaitu diketahui segitiga ABC, siku-siku di C dan sudut A terdapat di bagian sudut A. Panjang sisi AB sama dengan 10 cm dan BC sama dengan 8 cm. Tentukan A yaitu sin alfa, B yaitu cos alfa, dan C yaitu tan alfa. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya diberikan sebuah segitiga sesuai dengan yang diketahui dengan BC sama dengan 8, AB sama dengan 10, dan AC yang mau dicari nantinya, yaitu menggunakan teorema Pythagoras, di mana AC sama dengan akar AB kuadrat kurang BC kuadrat. AC sama dengan akar 10 kuadrat kurang 8 kuadrat. AC sama dengan akar 100 dikurangi 64. AC sama dengan akar 36, karena 100 kurang 64 yaitu 36, sehingga AC sama dengan 6 cm. Lalu, bagaimana untuk mencari sin, cos, dan tan-nya? Jadi, kita sisa substitusikan saja. Untuk yang pertama yaitu sin alfa sama dengan depan per miring, yaitu BC per AB sama dengan 8 per 10. Kita sederhanakan menjadi 4 per 5. Untuk cosnya yaitu samping per miring sama dengan AC per AB sama dengan 6 per 10. Kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Dan untuk tan yaitu depan per miring sama dengan BC per AC, yaitu sama dengan 8 per 6 sama dengan 4 per 3. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua mengenai sudut-sudut istimewa. Yang pertama yaitu sudut istimewa kuadran 1 sampai 4. Nah,
kita beri sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian atau 4 kuadran, di mana untuk kuadran pertama yaitu alfa, kuadran kedua 180 kurang alfa, kuadran ketiga 180 ditambah alfa, kuadran keempat 360 dikurangi alfa. Untuk kuadran pertama semuanya bernilai positif, baik itu sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk kuadran kedua yang bernilai positif hanyalah sin dan kosekan, yang lainnya negatif, baik itu cos, tan, sekan, maupun kotangen. Untuk kuadran ketiga yang bernilai positif hanyalah tan dan kotangen, yang lainnya negatif, baik itu sin, cos, kosekan, maupun sekan. Sedangkan untuk kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos dan sekan, yang lainnya negatif. Nah, di sini telah saya tandai bagian-bagian yang menjadi nilai positif. Untuk kuadran pertama, alfa lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 90. Untuk kuadran kedua, alfa lebih dari atau sama dengan 90, kurang dari atau sama dengan 180. Untuk kuadran ketiga, alfa lebih dari atau sama dengan 180 dan kurang dari atau sama dengan 270. Sedangkan untuk kuadran keempat, yaitu alfa lebih dari atau sama dengan 270 dan kurang dari atau sama dengan 310. Nah, cara untuk mengingat sudut istimewa yaitu plus 30, plus 15, plus 15, dan plus 30. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini saya contohkan untuk kuadran pertama. Untuk kuadran pertama diawali dengan 0 derajat. Setelah dari 0 derajat yaitu ditambah dengan 30, maka 0 tambah 30 yaitu 30. Jadi sudut istimewa kedua yaitu 30 derajat. Ditambah dengan 15 sama dengan 45 derajat. Jadi yang ketiga yaitu 45 derajat, ditambah 15 derajat sama dengan 60 derajat, dan 60 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi untuk kuadran pertama, sudut istimewanya yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang perlu kita ketahui selanjutnya yaitu mengenai perbandingan di berbagai kuadran. Kita beri sebuah lingkaran yang telah dibagi menjadi 4 bagian atau 4 kuadrannya dengan Y dan X sebagai sumbu-sumbunya. Nah, untuk kuadran yang pertama, di mana semuanya bernilai positif. Nah, di situ pada lingkaran telah terdapat pada kuadran pertama dengan vertikalnya Y, horizontalnya X, dan hipotenusanya R. Jadi sin alfa sama dengan Y per R, cos alfa X per R, dan tan alfa Y per X. Selanjutnya untuk kuadran kedua, yang dimana bernilai positif hanyalah sin dan kosekan. Dan pada lingkaran telah ditandai bahwa pada kuadran kedua memiliki garis vertikalnya yaitu Y, horizontalnya minus X, dan hipotenusa atau sisi miringnya adalah. Untuk kuadran ketiga, di mana vertikalnya yaitu minus Y, horizontalnya minus X, dan sisi miring atau hipotenusanya R. Jadi sin alfa sama dengan minus Y per R, cos alfa sama dengan minus X per R, dan tan alfa Y per X, di mana yang bernilai positif hanyalah tan dan kotangen. Sedangkan untuk kuadran keempat, bernilai positif yaitu kosekan dan sekan, di mana garis vertikalnya minus Y, horizontalnya X, dan hipotenusanya adalah R. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui dan mengingat sudut istimewa pada kuadran 1? Nah, cara kita mengetahui dan mengingat sudut istimewa pada kuadran 1 yaitu dengan menggunakan jari pada telapak tangan dengan hitungan sudut istimewa kuadran 1, yaitu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kita ilustrasikan sebuah tangan dengan 5 jari, yang dimana jari jempol yaitu untuk 0 derajat, jari telunjuk untuk 30 derajat, jari tengah untuk 45 derajat, jari
manis untuk 60 derajat dan jari kelinci untuk 90 derajat. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya sangatlah mudah, yaitu dengan jari telapak tangan, yaitu untuk 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Yang pertama yaitu kita bagikan sin. Jadi sin sama dengan 1/2 akar 0, di mana akar 0 yaitu 0. Jadi 1/2 kali 0 yaitu 0. Sedangkan untuk sin 30 yaitu 1/2 akar 1, di mana akar 1 adalah 1. Jadi 1/2 kali 1 sama dengan 1/2. Dan untuk 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Sedangkan 60 derajat 1/2 akar 3. Dan 90 derajat adalah 1/2 akar 4, di mana akar 4 adalah 2, jadi 1/2 kali 2 adalah 1. Lalu bagaimana dengan cos? Jadi cosnya kita balikan saja dari 90 derajat hingga 0 derajat. Jadi untuk cos 0 derajat yaitu 1/2 akar 4. Dan untuk cos 30 derajat 1/2 akar 3. Cos 45 derajat tetap yaitu 1/2 akar 2. Cos 60 derajat 1/2 akar 1. Dan cos 90 derajat adalah 1/2 akar 0. Lalu bagaimana dengan tan? Tannya yaitu sin per cos. Untuk lebih lengkapnya, diberikan sebuah tabel yang dimana terdapat sudut istimewa pada kuadran 1. Tadi sin dan cosnya telah dibahas. Nah, sekarang bagaimana dengan tan? Tannya yaitu sin dibagi dengan cos. Jadi 0 bagi 1 sama dengan 0. Dan untuk 30 derajat yaitu 1/2 dibagi 1/2 akar 3 yaitu 1/3 akar 3 atau 1 per akar 3. Dan untuk 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 dibagi dengan 1/2 akar 2 yaitu 1. Sedangkan untuk 60 derajat yaitu 1/2 akar 3 dibagi dengan 1/2 sama dengan akar 3. Dan 90 derajat 1 dibagi 0 sama dengan tata hingga. Pada kuadran 1 ini, semuanya bernilai positif, baik itu sin, cos, tan, kosekam, sekant, dan kotangan. Dan jika digabungkan, maka kita peroleh hasil yang sama untuk telapak tangan dan juga pada tabel. Selanjutnya, kita masuk ke sudut istimewa pada kuadran kedua. Disajikan tabel sudut istimewa pada kuadran kedua, di mana alfa lebih dari atau sama dengan 90 derajat dan kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Pada sin, dia mengalami penurunan di mana 90 derajat yaitu 1 sampai dengan 180 derajat yaitu 0. Untuk cos dari 0 sampai dengan minus 1. Dan untuk tan yaitu dari tata hingga sampai dengan 0. Pada kuadran kedua ini, yang bernilai positif adalah sin dan kosekan. Yang lainnya bernilai negatif. Nah, untuk kuadran ketiga, disajikan tabel sudut istimewa pada kuadran ketiga. Alfa lebih dari atau sama dengan 180 derajat dan kurang dari atau sama dengan 270 derajat. Dimana sinnya 0 sampai dengan minus 1. Cos yaitu minus 1 sampai dengan 0 dan tan 0 sampai tata hingga. Untuk kuadran ketiga ini, yang bernilai positif yaitu tan dan kotangan, yang lainnya negatif. Sedangkan sudut istimewa kuadran keempat itu pada tabel di bawah ini, di mana alfa lebih dari atau sama dengan 270 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, pada kuadran keempat ini yang bernilai positif yaitu cos dan sekant, sedangkan sin, tan, kosekan, dan kotangan bernilai negatif. Selain itu, terdapat cara mudah untuk mengetahui sudut istimewa dari kuadran 1 sampai dengan kuadran 4, yaitu dengan perbandingan trigonometri sudut berelasi. Yaitu kita gunakan alfa 180 derajat dikurangi alfa, 180 derajat ditambah alfa, dan 360 derajat dikurangi alfa. Bagaimana caranya? Yaitu untuk pertama kuadran 1. Sin alfa sama dengan sin alfa. Cos alfa sama dengan cos alfa, tan alfa sama dengan tan alfa,
kosekan alfa sama dengan kosekan alfa, sekan alfa sama dengan sekan alfa, dan kotan alfa sama dengan kotan alfa. Pada kuadran pertama ini semuanya bernilai positif. Kita beri contoh, misalnya pada kuadran pertama yaitu alfanya bernilai 30 derajat. Jadi sin alfa yaitu sin 30 derajat sama dengan sin 30 derajat. Begitupun untuk cos, tan, dan seterusnya. Dan untuk pada kuadran kedua, di mana yang bernilai positif hanyalah sin dan kosekan, yaitu sin alfa sama dengan sin 180 derajat dikurangi alfa, minus cos alfa sama dengan cos 180 derajat dikurangi alfa, minus tan alfa sama dengan tan 180 derajat dikurangi alfa. Begitupun juga dengan kosekan, sekan, dan kotangan. Kita beri contoh untuk kuadran kedua, yaitu misalnya cara untuk mencari nilai sin 120 derajat. Jadi, sin 120 derajat itu didapat dari 180 derajat dikurangi 60 derajat. Jadi, nilainya yaitu sin 60 derajat. Sehingga dapat kita ketahui bahwa sin 60 derajat juga sama dengan sin 120 derajat. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan sin 60 derajat kan 1/2 akar 3. Jadi sama dengan sin 120 derajat juga 1/2 akar 3. Lalu bagaimana untuk kuadran ketiganya? Sama dengan kuadran ke-1 dan kedua. Kuadran ketiga ini yang bernilai positif adalah tan dan kotangan. Sedangkan yang lainnya bernilai negatif, yaitu minus sin alfa sama dengan sin 180 tambah alfa. Begitupun cos, tan, dan kosekan, dan seterusnya. Lalu cara untuk mencontohkannya yaitu saya contohkan pada kuadran ketiga yaitu 210 derajat. Maka tan 210 derajat yaitu kita bisa contohkan dari 180 derajat ditambah 30 derajat. Maka tan alfa yaitu tan 30 derajat. Artinya tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3, maka tan dari 210 derajat yaitu 1/3 akar 3 juga. Sedangkan untuk kuadran keempat, yang bernilai positif adalah kosinus dan sekan. Yang lainnya bernilai negatif. Itu saya bercontoh untuk kuadran keempat, misalnya cara untuk mencari nilai dari 330 derajat, yaitu cos 330 derajat. Maka menggunakan rumus 360 derajat dikurangi alfa, yaitu cos 360 derajat dikurangi alfa. Berapakah nilai dari 360 derajat dikurangi alfa sehingga menghasilkan 330 derajat, yaitu nilai dari alfa adalah 30, sehingga cos alfa yaitu cos 30 yaitu 1/2 akar 3. Nah, begitupun juga dengan cos 330 derajat yaitu 1/2 akar 3. Untuk kuadran pertama semuanya bernilai positif. Kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin dan kosekan. Kuadran ketiga yang bernilai positif yaitu tan dan kotangan, dan kuadran keempat yang bernilai positif yaitu cos dan sekan. Nah, kita masuk ke contoh soal sudut istimewa. Untuk soal yang pertama, yaitu nyatakan bentuk trigonometri berikut untuk yang paling sederhana. A. Cos 360 derajat dikurangi alfa tambah 2 cos 180 derajat ditambah alfa. Yang B. Sin alfa kurang tan 180 tambah alfa tambah sin 180 kurang alfa. Jawabannya untuk yang pertama yaitu cos 360 derajat dikurangi alfa tambah 2 cos 180 derajat ditambah alfa, yaitu cos 360 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa ditambah 2 kali minus cos alfa. Mengapa di situ minus cos alfa? Karena dia berada pada kuadran ketiga, yang dimana cos bernilai negatif. Jadi 2 cos 180 derajat tambah alfa sama dengan minus cos alfa. Jadi 2 kali minus cos alfa sama dengan minus 2 cos alfa. Cos alfa ditambah minus 2 cos alfa yaitu minus cos alfa. Selanjutnya untuk B yaitu sin alfa dikurangi tan 180 derajat ditambah alfa tambah sin 180 dikurangi alfa sama dengan sin alfa tetap, jadi sin alfa
kurang tan alfa. Mengapa sih itu tan alfa? Karena dia berada pada kuadran ketiga yang dimana tan bernilai positif. Jadi tan 180 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa, ditambah sin 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa, karena dia berada pada kuadran kedua yang dimana sin bernilai positif. Jadi sin alfa kurang tan alfa ditambah sin alfa. Sin alfa ditambah sin alfa sama dengan 2 sin alfa dikurangi tan alfa. Selanjutnya pada contoh soal kedua mengenai sudut istimewa, yang dimana soalnya yaitu hitunglah hasil dari sin 150 derajat kurang cos 300 derajat ditambah tan 225 derajat. Dan untuk B-nya yaitu sin minus 45 derajat kali cos 120 derajat dibagi tan 45 derajat. Jawabannya untuk yang pertama yaitu sin 150 derajat dikurangi cos 300 derajat ditambah tan 225 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurangi 30 derajat. Mengapa? Karena 180 dikurangi 30 sama dengan 150 kurang cos 360 kurang 60 menghasilkan cos 300 ditambah tan 180 tambah 45 menghasilkan 225, sehingga sama dengan sin 180 derajat dikurangi 30 derajat yaitu sin 30 derajat kurang cos 360 derajat dikurangi 60 derajat yaitu cos 60 derajat ditambah tan 180 derajat tambah 45 derajat yaitu tan 45 derajat. Jadi sin 30 derajat adalah 1/2, cos 60 derajat adalah 1/2, dan tan 45 derajat adalah 1. Jadi hasilnya adalah 1. Untuk yang B, yaitu sin minus 45 derajat kali cos 120 derajat dibagi tan 45 derajat. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu sin 45 derajat menjadi minus sin 45 derajat kali cos 180 kurang 60. Mengapa demikian? Karena 180 kurang 60 menghasilkan 120 derajat dibagi dengan tan 45 derajat sama dengan minus sin 45 derajat kali minus cos 60 derajat. Mengapa di situ minus? Karena 180 kurang alfa itu berlaku untuk kuadran kedua, yang dimana kuadran kedua yang positif hanyalah sin dan kosekan, sedangkan kosinus yaitu bernilai negatif. Jadi minus sin 45 derajat dikali minus cos 60 derajat dibagi tan 45 derajat. Sin dari 45 derajat adalah 1/2 akar 2, jadi minus 1/2 akar 2 kali cos 60 derajat yaitu minus 1/2, sehingga minus 1/2 akar 2 kali minus 1/2 dibagi 1 menghasilkan akar 2/4. Selanjutnya masuk ke kuis teman-teman. Nah, untuk yang pertama tekan next dulu ya.
Itulah media pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.